Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang analisis potensi diri. Sebelum mulai kuliah pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk pengembangan diri kita. Berdoa, saya persilakan. Doa selesai. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan banyak mengulas tentang potensi diri. Review singkat untuk pertemuan yang lalu, kita membahas tentang goal setting. Harapan besar saya terhadap rekan-rekan mahasiswa sekalian sudah bisa menentukan apa sih sebenarnya goal setting saya setelah saya nanti lulus di D4 Administrasi Perkantoran ini. Goal setting ibarat peta atau maps yang bisa menuntun arah jalan kita akan kemana nanti kita. Mau berkarir, mau berwirausaha, atau goal setting yang lainnya yang bisa kalian set menurut perasaan kalian, menurut target kalian, menurut apa yang kalian persepsikan, ya itu tidak ada yang salah. Tapi goal setting yang paling baik adalah goal setting yang bisa terukur, terus spesifik, terdiri dari timeline atau garis waktu, terus terdiri dari step by step cara mencapainya yang dicacah dari mulai step yang kecil sampai step yang besar. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis potensi diri, atau kalau dari background yang sudah saya berikan di cover ini, what's your talents? Apakah talenta yang kamu miliki? Nah, pada pertemuan kali ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan analisis potensi diri secara mandiri. Sudah barang tentu, ini merupakan tugas mandiri yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar pada saat selesainya mata kuliah pengembangan diri ini, kalian sudah tahu, oh saya mempunyai potensi A, berarti seharusnya saya cocok dengan pekerjaan A. Atau saya mempunyai potensi B, dan saya mempunyai goal setting untuk bekerja di pekerjaan C. Wah, kok bisa ya? Ini kira-kira saya cocok atau tidak? Padahal ini dua hal yang kontras. Berarti yang harus saya lakukan, yang pertama, mengupgrade diri saya untuk menuju goal setting saya, atau goal setting saya yang harus diganti. Yang kedua, menunjukkan sikap curiosity, disiplin, teliti, dan berpikir kritis dalam pembelajaran. Wujudnya, kalian bisa bertanya nanti di YouTube channel saya, meninggalkan komentar tentang video pembelajaran ini. Adakah materi yang belum jelas? Kalau belum jelas, monggo silakan ditanyakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan tes potensi diri sesuai dengan ketentuan tes yang telah diberikan di BISMAT. Yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis hasil tes potensi diri yang telah dilakukan. Nah, wujud menganalisis adalah kita bisa mencermati poin per poin, kolom per kolom, karena manusia itu tidak mungkin hanya diberikan Tuhan satu keunggulan mutlak. Misalnya dia unggul di kinestetik saja, tapi yang lain tidak menonjol. Itu tidak mungkin. Jadi ibaratnya sebuah grafik, tidak ada yang benar-benar 0 dan satunya 100. Tuhan memberikan potensi diri kita itu mungkin yang paling menonjol 70, yang lainnya 60, ada yang 50, ada yang 40, mungkin ada yang 30, dan lain sebagainya. Oke, potensi diri itu apa sih sebetulnya? Potensi diri itu bisa dikatakan sebagai bakat. Kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang namun belum dipergunakan secara maksimal. Layaknya pemain bola, kita pasti sering melihat orang mempunyai bakat. Oh, dia punya bakat. Tetapi bakat ini harus senantiasa diasah secara disiplin terus-menerus agar bakat ini bisa berkembang dan menjadi potensi yang sudah siap pakai.
Logika lainnya, misalnya saja kalian ke hutan, terus ke sungai, menemukan sebuah batu unik gitu. Katakanlah batu aki gitu. Kalau zaman sekitar 3-4 tahun yang lalu, ngetren sekali batu aki. Kalian melihat sebuah batu aki yang mempunyai potensi. Ini kalau seandainya batu aki ini saya olah gitu, ini bisa menjadi batu aki yang mahal karena coraknya hampir sama kayak berlian mungkin gitu ya. Nah, batu aki yang punya potensi ini, terus sampai di rumah kalian potong menggunakan pemotong batu, dijadikan beberapa part gitu, kecil, terus kalian mencoba untuk mengasahnya sehingga memunculkan kilauan, bukan berupa batu kasar lagi tapi batu halus gitu. Percobaan pertama gagal, batunya retak, pecah. Terus percobaan kedua gagal, batunya retak, pecah juga. Percobaan ketiga juga gagal, batunya retak dan pecah. Di percobaan ketiga kalian gagal, terus kalian melakukan evaluasi. Ternyata seharusnya saya motongnya agak lebih besar biar tidak pecah. Di percobaan keempat kalian memotong batu lebih besar karena masih ada sisa, kemudian kalian mengasah. Setelah mengasah lama-lama ternyata keluarlah bentuk natural batu itu seperti kristal. Batu itu akhirnya kalian iklankan di media online atau di e-commerce, kemudian ada yang menawar batu itu mungkin misalnya bisa 200 juta terus kalian jual. Nah, potensi itu baru bisa dinikmati setelah melalui proses yang panjang. Nah, begitu juga potensi atau bakat yang dimiliki oleh manusia. Oke, sambung ke pengertian berikutnya, potensi atau daya yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Buhari Zainun MPA. Beliau mengatakan daya itu yang bersifat positif, yang berupa kekuatan, dan yang bersifat negatif, yang berupa kelemahan. Jadi, potensi menurut Prof. Dr. Buhari Zainun, bakat itu ada bakat yang negatif atau ada bakat yang positif. Jadi, kasarannya di dalam manusia itu ada yang berbakat dan ada sisi yang tidak berbakat. Seorang pemain bola pasti mempunyai bakat di bidang main bola. Tetapi pasti dia tidak mempunyai bakat atau kelemahan di permainan lain. Jadi ibarat yin dan yang atau plus dan minus di dalam sisi manusia itu ada seperti itu. Orang yang perfeksionis, pekerjaannya mampu mengerjakan pekerjaan dengan perfeksionis tanpa adanya kekurangan, dia mempunyai kekurangan di mengerjakan pekerjaan itu secara lambat. Tidak ada orang yang perfeksionis mengerjakan tapi dalam jangka waktu yang cepat. Begitu juga orang yang pekerjaannya cepat itu tidak akan perfeksionis. Karena itu dua sisi yang berlawanan. Tidak mungkin kita kerja cepat tapi perfect. Atau kita kerja lambat tapi tidak perfect. Nah, itu dua sisi mata uang. Jadi, potensi diri itu merupakan kemampuan atau daya yang ada di dalam diri seseorang yang berupa kekuatan yang belum dipergunakan secara maksimal atau bahkan belum disadari. Nah, melalui mata kuliah ini, khususnya melalui materi hari ini, harapan saya kalian bisa menemukan apa bakat terpendam dalam diri kalian. Nah, gunanya apa sih Pak untuk mengetahui bakat? Minimal kita tidak salah jalan. Kita mempunyai bakat A, tetapi kalian memaksakan diri untuk akan berkecimpung di dunia B yang memang itu kontradiksi. Nah, dalam diri manusia dibekali oleh Tuhan yang Maha Kuasa ada 5 potensi atau 5 bakat. Yang pertama yaitu potensi spiritual yang bisa menaungi semua hal yang ada di potensi fisik, potensi emosi, potensi ketahan malangan, dan potensi intelektual. Nah, kenapa sih sebenarnya potensi spiritual itu merupakan potensi yang paling vital di dalam diri seorang? Orang tanpa kemampuan spiritual, gitu. Kalau bahasa sederhana, spiritual itu orang yang paham dan mendalami agama, spiritualnya bagus, gitu. Hubungannya antara manusia dengan Tuhan itu bagus. Itu bisa membatasi dan memaksimalkan potensi fisik biar digunakan dalam sesuatu yang tepat.
baik itu potensi fisik, potensi emosi, potensi ketahanan malangan, dan potensi intelektual. Nah, kelima potensi ini apa sih sebetulnya? Yang pertama, potensi fisik saya bahas dulu. Potensi fisik, potensi yang dimiliki individu berkaitan dengan fisiknya, fisik gitu ya. Potensi fisik merupakan wadah untuk memanifestasikan potensi IQ, EI, SI, dan AI. Potensi fisik dapat diberdayakan sesuai fungsi saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, ada seorang yang mempunyai penciuman yang tajam. Dia mempunyai potensi fisik di bidang penciuman atau indera penciuman. Ya, hidung gitu ya. Nah, Pak, kalau seandainya potensi fisiknya di bidang hidung, kira-kira pekerjaan apa yang paling cocok? Ya, mungkin secara logika orang yang bekerjanya untuk mencium sesuatu bisa saja bekerja di bidang industri parfum, makanan, yang dimana mengutamakan kemampuan fisik atau mencium atau mengenali aroma. Terus tangan untuk menulis. Nah, orang-orang yang mempunyai potensi fisik lebih di bidang menulis, menggunakan tangan atau mengetik gitu ya, mungkin bisa menjadi orang-orang yang handal di pekerjaan-pekerjaan kantor. Yang ngetik cepat 10 jari gitu, menulis korespondensi dan lain sebagainya. Kaki untuk berjalan. Orang-orang yang memiliki potensi yang kuat di bidang kaki gitu, di bagian bawah, fisik bagian bawah, mungkin bisa menjadi atlet lari, atlet sepak bola, terus futsal mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Nah, itu contohnya bisa dicari sendiri. Nah, potensi fisik ini secara sederhana seperti yang saya kemukakan tadi, bahwasanya potensi fisik atau anugerah fisik yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan karir hidup ke depan. Jadi kalian bisalah melihat atau merasakan potensi fisik apa sih sebetulnya yang ada dalam diri kita. Yang kedua, Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir dengan miliaran neuron yang tersambung antara satu dengan yang lainnya. Kita mempunyai potensi yang luar biasa untuk memecahkan sebuah masalah. Ya. IQ atau potensi kecerdasan merupakan potensi utama, salah satu potensi utama yang digunakan untuk bertahan hidup. Fungsi potensi ini salah satunya atau yang paling utama adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan seseorang secara terencana, menghitung atau melakukan analisa. Orang yang tidak mempunyai kemampuan IQ yang baik sudah tentu akan mengalami kesulitan dalam menjalankan hidup. Karena pada dasarnya hidup ini merupakan perkembangan, kita berkembang melalui pemecahan masalah-masalah. Misalnya, ada pandemi. Kita dituntut untuk berpikir gimana sih saya bisa belajar di kala pandemi ini. Oh ya udah, karena pandemi ini kuliahnya daring, ya udah saya mengikuti kelas lainnya di luar kuliahan, misalnya ngikut Skill Academy, Coursera, dan course-course gratis yang lainnya yang bisa menambah wawasan saya dan lain sebagainya. Potensi kecerdasan atau IQ merupakan potensi warisan yang dapat dioptimalkan melalui lingkungan. Jadi IQ ini merupakan warisan dari genetik orang tua. Tetapi gitu dalam tanda kutip ya. Tetapi potensi ini bisa muncul, berkembang atau timbul tenggelam sesuai dengan lingkungan. Hanya sedikit sekali orang yang mampu memiliki potensi IQ yang bagus gitu, tinggi, itu tanpa dilatih gitu, karena memang merupakan bakat alam. Tetapi itu hanya peluangnya mungkin 1 banding 1 juta. Tetapi ada orang juga yang mungkin dari keluarga yang IQ-nya kurang, tetapi karena dia dibesarkan di lingkungan yang menuntut dia untuk berpikir baik, dia bisa menjadi orang yang cerdas. Itu ada juga. Daya nalar atau logika berpikir meliputi daya mengingat, daya antisipasi, memahami konsep bahasa,
kemampuan memahami sebuah konsep, menghitung, analisa, sintesa, dan memahami daya ruang. Selanjutnya, kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional merupakan kecerdasan seseorang dalam hal merasakan, memahami, secara efektif menerapkan daya serta kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi, menurut Daniel Goleman. Nah, 5 unsur kecerdasan emosional meliputi sadar diri, mengatur diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Salah satu ciri orang yang memiliki kemampuan emosional yang baik adalah orang-orang yang mampu menjadi motivator bagi orang lain. Karena untuk menjadi motivator bagi orang lain, berarti dia sudah bisa memotivasi diri sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi seorang yang mempunyai kemampuan memotivasi atau memberikan pengaruh kepada orang lain, itu dia mempunyai kecerdasan emosional. Logika sederhananya kalau saya turunkan konsep bahasanya, misalnya dalam satu lingkungan sosial kalian punya teman dalam kelas gitu, ada teman baik. Ada 4-5 orang. Nah, di antara 4-5 orang ini pasti ada seseorang yang pendapatnya kalian dengarkan. Suggest-nya kalian ikuti apapun gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, orang-orang yang kita taruh kepercayaannya terhadap dia karena dia pendekatannya bagus ke kita, baik, mengerti kita gitu kan. Berarti dia mempunyai kecerdasan emosi yang bagus. Potensi diri ini sama dengan potensi melek intelektual, tetapi potensi ini terdapat di bagian otak manusia bagian kanan. Kalau yang IQ tadi di sebelah kiri. Nah, ini yang terakhir tentang kecerdasan. Nah, yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini merupakan potensi yang berasal dari dalam diri manusia, yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma-norma, tetapi sampai kepada mengetahui dan menemukan norma-norma yang ada. Orang yang mempunyai kecerdasan ini merupakan orang-orang yang selalu aktif mencari hakikat dirinya dan senantiasa aktif untuk berusaha memperbaiki dirinya secara maksimal. Beberapa hal yang bisa saya berikan contoh tentang orang yang mampu menguasai spiritual intelijen atau kecerdasan spiritual, apabila dia sudah mampu menjelaskan apa tujuan hidupku, untuk apa aku jadi pemimpin, untuk apa aku bekerja keras, kemanakah aku setelah hidup ini, apa yang harus kupersiapkan untuk kehidupan di hari kemudian. Beberapa pertanyaan ini, apabila mampu dijawab oleh seseorang, berarti dia telah menemukan kecerdasan spiritual. Jadi logikanya gimana ya? Kecerdasan spiritual itu kesadaran diri kita, apa sih tujuan saya hidup di dunia dan apa yang akan saya lakukan setelah mati. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi orang-orang yang punya kecerdasan spiritual ini mampu mengontrol potensi fisiknya apabila kebablasan digunakan untuk hal yang memang tidak mendukung tujuannya di hidup di dunia dan akhirat atau di masa hidup di dunia. Mampu mengontrol emosinya apabila tidak sesuai dengan tujuan hidupnya di dunia dan di akhirat. Mampu mengontrol kecerdasan intelektualnya apabila itu tidak berhubungan dengan tujuan hidupnya di dunia dan akhirat. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir merupakan potensi daya juang atau potensi ketahan malangan. Namanya agak sedikit aneh memang. Jadi potensi daya juang itu merupakan potensi booster gitu atau boosting, kemampuan boosting seseorang di mana menghadapi segala sesuatu yang bagi orang lain itu sakit, menyakitkan, terjatuh. Potensi ketahan malangan merupakan potensi kecerdasan manusia yang bersumber daripada bagian diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang. Melalui potensi daya juang, manusia dapat mengubah tantangan menjadi peluang.
Potensi daya juang ini sangat diperlukan manusia dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan yang datang. Tanpa jenis potensi diri ini, seseorang individu akan menjadi individu yang mudah menyerah dan putus asa. Tingkatannya ada 3. Yang pertama, tingkat quitters. Tingkat yang paling rendah, orang yang selalu gagal atau menyerah. Jadi potensi daya juang itu, kalau seandainya kalian dikasih tantangan, dikasih tugas, aduh capek, tugas ini berat, tugas ini nggak enak, berarti kalian tidak mempunyai potensi daya juang, atau potensi daya juang kalian berada pada tingkatan quitters atau orang yang berhenti. Sedangkan yang terakhir, tingkat campers, orang yang berkemah, orang-orang yang senang dengan keadaannya sekarang. Jadi misalnya kalian kuliah, ngerjain tugas, oke ngerjain. Terus dikasih kuis, ngerjain. Dikasih ini, ngerjain. Udah hanya ngikut saja gitu. Orang ngasih A kita makan, orang ngasih B kita makan. Tapi tanpa kita ngeluh gitu. Ya udah dijalani aja. Nah, orang-orang seperti ini menurut saya orang yang mempunyai daya juang dalam level yang menengah. Jadi dia mampu, ada tantangan, dia lahap. Tapi dia tidak pernah mencari tantangan yang lebih tinggi. Tidak pernah mencari, hanya dikasih saja tantangan. Yang terakhir, yang tingkatan paling tinggi adalah tingkat climbers, orang yang mendaki. Nah, orang yang mendaki ini apabila dia diberikan tantangan 5, dia berharap dan mencari tantangan itu ke tingkat 6, 7, 8, naik. Nah, orang-orang yang climbers ini merupakan ciri orang yang berhasil di mana mereka tidak pernah putus asa dan selalu mencari tantangan-tantangan ke depan karena menurut mereka tantangan itu merupakan peluang. Nah, sama seperti tadi yang saya bilang, pada saat kuliah daring ini ada orang yang berpikiran mempunyai potensi daya juangnya dalam level quitters. Orang-orang level quitters ini orang-orang yang ngerjain tugas males-malesan, ogah-ogahan, terus sambat atau mengeluh di media sosial. Dosen ini tugasnya banyak, kuliah ini tugasnya nggak enak. Kalau kalian mau enak, kalian tidak usah kuliah. Karena kuliah itu bagian dari pengembangan diri. Orang yang berkembang atau bertumbuh, itu pasti mengalami gejala yang tidak enak. Sama seperti pas tumbuh gigi. Gigi tumbuh itu nggak enak sama sekali. Panas dingin, demam, terus mungkin ada yang bernanah, mungkin ada yang sampai 2-3 hari baru sembuh dan lain sebagainya. Nah, apabila kalian memilih untuk berkuliah, berarti kalian memilih untuk bertumbuh dan itu dalam tingkatan berkemah atau climbers sebetulnya. Nah, yang paling baik adalah pada saat kalian kuliah daring seperti ini, kalian memilih untuk mengembangkan diri kalian di luar itu. Bisa dengan membaca buku pengembangan diri, bisa dengan menonton YouTube pengembangan diri di luar dari konteks tempat saya, atau kalian mencari sesuatu yang kalian senang dan itu bisa dijadikan gantungan hidup. Misal contoh, saya senang baca novel nih. Kira-kira potensi ke depan orang baca novel itu tinggi enggak ya? Kalian cari di Google. Tinggi ternyata, penggemar novel itu banyak sekali ya. Seperti Mbak Oki udah nelurkan novel banyak gitu ya. Udah, saya coba ngikutin seminar-seminar online tentang bagaimana menulis sebuah novel, mengkonsep sebuah novel dan lain sebagainya. Itu berarti orang yang climbers. Jadi orang yang bisa memanfaatkan tantangan menjadi peluang. Nah, selain potensi di dalam diri manusia itu ada kecerdasan lain. Kalau tadi potensi, kalau ini kecerdasan. Nah, dalam potensi manusia ada kecerdasan yang meliputi kecerdasan alam, kecerdasan interpersonal, kecerdasan logik, kecerdasan spasial atau visual, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan body kinestik, kecerdasan musikal, dan kecerdasan linguistik. Nah, selain tadi kita ada potensi dibagi kecil-kecil lagi menjadi 8 kecerdasan. Nah, kecerdasan detail ini sudah masuk ke dalam tahapan analisa potensi diri yang akan kalian miliki. Nah, orang tidak mungkin hanya mempunyai satu kecerdasan mutlak. Contoh misalnya, dia
hanya paham terhadap dirinya sendiri atau self smartnya yang tinggi, yang lainnya nol. Itu tidak mungkin gitu, karena Tuhan tidak akan tega dan pasti bersikap adil. Setiap manusia itu akan diberikan kecerdasan, masing-masing kecerdasan ini, tetapi dengan persentase yang berbeda-beda pula. Ada persentasenya yang menonjol, ada yang paling rendah. Karena tidak mungkin misalnya orang hanya punya kecerdasan memahami diri sendiri, karena kita butuh memahami orang lain. Walaupun tingkat pemahaman kepada orang lain itu jelek, tetapi kita bisa memahami orang lain. Kira-kira seperti itu logikanya. Kita bahas satu persatu, mulai dari kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis merupakan kecerdasan atau kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam mengenali dan mengklasifikasikan aneka spesies flora dan fauna dalam lingkungan. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan untuk mengenali bentuk-bentuk alam di sekitar, misalnya jenis burung, bunga, pohon, ikan, dan lain sebagainya. Kecerdasan naturalis berhubungan dengan kepekaan terhadap bentuk-bentuk alam, misalnya susunan awan, ciri geologis bumi. Orang dengan kemampuan kecerdasan naturalis umumnya sangat teliti dan senang mengamati keadaan sekitar. Nah, kecerdasan naturalis ini membantu orang-orang untuk sadar terhadap lingkungan. Jadi dia sangat cinta sekali terhadap alam. Bukan yang lagi ngetren kayak sekarang ini, misalnya, aku senang alam, terus ditanyakan, ini pohon apa? Ini kok pohonnya seperti ini? Nggak tahu, bodo amat lah dengan pohon, terus buang sampah sembarangan. Nah, itu orang yang tidak mempunyai kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis itu kecerdasan yang mengarahkan kita untuk sayang kepada alam, mampu merawat alam, terus ngerti apa isi alam, ekosistem, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang dengan kecerdasan naturalis ini biasanya lebih cocok untuk bekerja secara mandiri ataupun bersama-sama kelompok yang berkaitan dengan budidaya, misalnya budidaya flora, budidaya fauna, misalnya berkebun, bertani, terus beternak, entah itu beternak ikan, beternak ayam, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, interpersonal skills atau kemampuan memahami orang lain atau bekerja sama dengan orang lain untuk mencerap dan tanggap terhadap suasana hati, perangai hati, dan hasrat orang lain. Orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal mempunyai rasa belas kasih dan tanggung jawab sosial yang tinggi, dapat melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Jadi kalau misalnya ini ada sebuah benda bagus, kalau menurut kita bagus, tetapi kita mampu menganalisis pikiran teman kita, kalau dia kayaknya benda ini kurang bagus, yaudah kita tidak merekomendasikan untuk membeli karena ini tidak sesuai dengan karakternya dia. Jadi orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal ini akan disukai banyak orang karena dianggap dia lebih memahami kita gitu dibandingkan kita sendiri yang paham. Jadi kita sangat senang dengan dia. Pada saat kita sedih, dia ada untuk menghibur. Pada saat kita gembira, dia ada untuk menemani kita. Terus dia ngerti selera kita apa. Gitu. Jadi tipikal interpersonal skill ini kalau di dunia kerja sangat disenangi oleh bos. Gitu. Ada bos datang, wah dia disajikan makanan kesukaan bos. Bos, ini makan yuk. Wah, dia sangat senang sekali karena merasa selalu dilayani, gitu, merasa selalu dimengerti. Nah, selain itu, kecerdasan interpersonal skills juga penting saya rasa untuk dimiliki oleh pemimpin, karena pemimpin harus mengerti sebuah sudut pandang yang dilihat oleh bawahan. Jadi pemimpin bukan hanya katanya dia saja, tetapi harus mengerti bawahan itu maunya kemana, bawahan itu sedang mengalami kesulitan apa, dan kita bisa menawarkan solusi apa. Selanjutnya, kecerdasan naralogis atau kecerdasan yang berhubungan dengan logika. Nah, kecerdasan ini ciri-cirinya orang-orang yang mampu mengurutkan urutan berpikir, mampu menganalisis pola sebab akibat, menciptakan hipotesa,
mencari keteraturan, konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Orang-orang yang punya kecerdasan neurologis ini biasanya orang yang secara alamiah dengan sadar dan secara sukarela masuk ke jurusan TI, IT, statistik, matematik yang berhubungan dengan numerik dan sesuatu yang pola rasional. Ya kalau contohnya ilmuwan, akuntan, pemrograman komputer, kalau tokohnya dulu ada Newton, ada Einstein dan sebagainya. Kemudian kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang dalam berpikir dalam hal spasial, gambar, mencerap, mengubah, menciptakan kembali berbagai aspek dunia visual spasial. Jadi orang-orang yang bisa membayangi bentuk, kalau kalian misalnya tes potensi diri dalam bidang akademik gitu ya, TPA. Nah, di soal-soal akhir itu ada sketsa kubus gitu yang tergeletak dan kalian bisa membayangkan kalau itu disatukan itu jadi kubusnya seperti apa. Nah, orang-orang yang mampu menjawab soal itu dengan mudah berarti dia mempunyai kecerdasan spasial yang tinggi. Orang-orang yang punya kecerdasan spasial merupakan orang-orang yang tajam atau peka terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat skitsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Kemampuan-kemampuan ini biasanya dimiliki oleh arsitek, fotografer, artis, pilot, atau insinyur mesin atau desainer mesin gitu ya. Ya, nah yang selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan untuk memahami diri sendiri. Kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan yang dimiliki seorang dalam hal mengakses perasaannya sendiri. Bisa membedakan keadaan emosional, membangun pemahaman terhadap diri sendiri, dan memperkaya dan membimbing hidupnya. Jadi, kecerdasan interpersonal mungkin agak sedikit mirip dengan spiritual intelligence, di mana kemampuan memahami diri sendiri itu merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam pengembangan hidup kita. Orang-orang yang memiliki kecerdasan ini sangat mawas diri dan suka bermeditasi, bisa dikatakan mereka bagian dari orang yang introvert, atau bentuk lain penelusuran jiwa yang mendalam. Mereka mandiri, fokus terhadap tujuan, sangat disiplin, gemar belajar sendiri, kerja sendiri, daripada bekerja sama dengan orang lain. Jadi orang-orang yang di back office itu biasanya kalau memang dia secara sadar ingin masuk menjadi seorang yang back office, biasanya mempunyai kecerdasan intrapersonal yang sangat baik. Terus kecerdasan kinestetik atau potensi fisik. Kecerdasan kinestetik merupakan bakat yang dimiliki seorang dalam mengendalikan gerak tubuh dan keterampilan dalam menangani benda, cekatan, indera peraba. Tidak bisa tinggal diam orang-orang ini dan berminat atas segala sesuatu. Orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik memiliki keterampilan dalam misalnya menjahit, bertukang, merakit model, berjalan kaki, menari, berlari, olahraga, berenang, atau kegiatan fisik lainnya. Orang-orang ini memang orang-orang yang aktif dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak senang sekali dalam diam diri, misalnya ngetik gitu. Tidak senang. Mereka ya harus bergerak, gitu, harus berjalan dan lain sebagainya. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh atlet atau pekerja fisik. Terus yang selanjutnya kecerdasan musik atau musik intelijen atau musik smart. Kecerdasan dan kemampuan untuk mencerap, menghargai, dan menciptakan irama dan melodi. Kecerdasan musik merupakan kepekaan terhadap nada, dapat menyanyikan lagu dengan tepat, dapat mengikuti irama musik, dapat mendengarkan dan menikmati karya musik dengan tingkat ketajaman yang tertentu. Bukan berarti kalian bisa main gitar, kalian punya kecerdasan musik yang unggul. Nah, kecerdasan musik itu salah satu cirinya kalian bisa stem gitar tanpa menggunakan alat. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Atau kalian bisa membaca nada sebuah lagu. Ya, kalian dengerin lagu. Oh, ini kuncinya C. Oh, ini kuncinya D. Oh, ini E. Oh, ini A minor. Oh, ini D minor. Dengan cara mendengarkan saja. Atau orang yang bisa membaca dan mahir dalam membuat tangga nada.
turun setengah, turun ini, turun ini, turun ini, turun ini. Terus dia bisa memainkannya dengan tepat. Nah, orang-orang seperti ini merupakan bagian dari orang yang bekerja dalam bidang komponis, pemain musik, penyanyi, pemimpin orkestra, atau berbagai grup musik. Misalnya di sini Beethoven gitu ya salah satunya. Terus ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik merupakan kecerdasan atau kemampuan seseorang dalam merangkai kata. Ya. Kasarannya kalau misalnya kita bayangkan ada seorang narator gitu, Soekarno, dia bisa menjadi motivator sekali di depan rakyat. Gitu. Kita harus merdeka, bla 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 bla. Orang-orang menjadi tersulut emosinya. Nah, orang-orang yang punya kecerdasan linguistik ini orang-orang yang mampu memenangkan debat dengan menyajikan data, meyakinkan seseorang untuk mengikuti katanya dia. Dalam pemilihan kata-katanya sangat efektif, senang dengan teka-teki kata, permainan kata, twister, mahir dalam hal kecil, dan mampu mengingat berbagai fakta. Salah satu kemampuan menonjol, hobi menonjol orang yang mempunyai kecerdasan linguistik, mereka senang sekali membaca dan menulis. Jadi pembuat novel yang sudah terkenal misalnya Andrea Hirata, dulu booming sekali novelnya Laskar Pelangi. Pada saat saya membaca buku itu, walaupun saya sesama orang Belitung gitu, sama novel itu menceritakan kehidupan di Belitung, tapi saya bisa membayangkan imajinasi saya itu berbeda dengan keadaan Belitung yang sekarang. Jadi pada saat saya membaca buku novel Laskar Pelangi, saya seolah-olah terbawa ke dalam imajinasinya Andrea melalui permainan katanya. Nah, kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh jurnalis, juru cerita, penyair, pengacara, ahli sastra, atau penulis novel. Nah, dari ke-8 kecerdasan itu, kalian akan melaksanakan satu tes, namanya tes potensi diri. Tes itu digunakan untuk mengukur mana kecerdasan kalian yang paling menonjol. Nah, saya harap memang tidak ada yang mutlak gitu ya. Jadi, kecerdasan itu yang paling menonjol nanti akan kalian analisis kira-kira dari ketiga atau kedua kecerdasan yang paling menonjol itu bisa nggak membawa saya ke dalam ke dalam goal setting saya untuk bekerja, berwirausaha, berwira swasta, dan lain sebagainya agar saya sukses ke depan. Nah, hasil analisis ini silakan kalian pakai untuk merenung kira-kira kalau seandainya kecerdasan yang kalian miliki atau potensi atau bakat yang kalian miliki itu kurang sesuai dengan goal setting yang sudah kalian rancang. Nah, caranya kalian bisa belajar lagi walaupun sebenarnya tidak berbakat untuk belajar, tapi dengan rutin itu bisa menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi terbiasa dan menjadi ahli. Tapi kalau kalian mau merubah goal setting kalian menyesuaikan bakat kalian atau potensi yang kalian miliki, ya itu tidak ada salahnya. Kira seperti itu. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggal komen di bawah ini. Like dan subscribe kalau kalian suka. Terima kasih, sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.